Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ayu Binati di Room dengan NIM 240607110027 kelas A akan memaparkan sebuah materi dari sebuah buku yang berjudul The Organization of Information yang 4th edition, karyanya Daniel and Joudre and Arlene Taylor. Nah, lebih tepatnya saya akan membahas mengenai capture tree atau retrieval tools, yaitu alat atau sistem pengambilan atau temu kembali. Nah, retrieval tools atau alat pengambilan atau sistem temu kembali memiliki tujuan, yaitu atau untuk apa diadakan alat atau sistem tersebut, yaitu sistem tersebut dibuat atau dirancang untuk menemukan informasi atau sistem temu kembali yang membantu pengguna dapat menemukan, kemudian mengidentifikasi, memilih, memperoleh, dan mengeksplor sumber informasi dari semua jenis. Nah, mereka membantu pengguna dengan mengambil informasi secara langsung atau melalui dokumen relevan yang merupakan bagian dari organisasi komersial. Nah, alat pengambilan berisi catatan yang bertindak sebagai pengganti untuk sumber daya, yang artinya catatan pengganti menyediakan informasi yang cukup. Catatan ini mungkin bukan satu-satunya cara untuk mengambil informasi, namun sudah cukup relevan dalam pengambilan informasi. Nah, untuk macam-macam dari alat pengambilan atau temu kembali itu apa aja sih? Jadi the basic retrieval tools itu atau alat pengambilan dasarnya ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama ada daftar pustaka atau bibliografi, kemudian katalog, indeks, dan yang keempat ada finding aids atau alat bantu temuan, kemudian ada registrar, yang terakhir ada mesin pencari atau search engine. Nah, itu nanti akan saya bahas satu persatu. Pada kali ini yang akan saya bahas pertama adalah mengenai katalog. Terdapat beberapa bentuk katalog, yaitu katalog dapat berupa buku, kartu, bentuk mikro, dan katalog terbacakan mesin yang dikenal dengan OPAC, yaitu Online Public Access Catalog. Nah, pada masa sekarang banyak perpustakaan yang sudah menyediakan OPAC, sehingga katalog berbentuk kartu sudah jarang digunakan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, banyak perpustakaan dan pusat-pusat informasi yang sudah menyediakan sistem katalog berbasis web, sehingga koleksi perpustakaan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui jaringan internet, tanpa harus mengunjungi perpustakaannya. Setelah ada katalog atau pengkatalogan, yang selanjutnya adalah pengindeksan. Nah, pengindeksan adalah terjemahan dari istilah indexing. Pengindeksan merupakan proses yang berkaitan dengan masukan pada sistem informasi seperti yang dilakukan dalam pengindeksan adalah pengindeksan materi pustaka dari segi fisik dengan menentukan pengarang, judul, terbit, penerbit, dan sebagainya, dan analisis subjek serta klasifikasi. Hasil akhir dari pengindeksan ini adalah sarana temu kembali informasi yang kita bahas sekarang, yang diantaranya adalah katalog perpustakaan. Nah, istilah pengindeksan yang biasa digunakan di kalangan perpustakaan adalah pengkatalogan, yaitu sebagai proses pembuatan katalog, bagaimana melakukan pengindeksan. Nah, setelah ada pengkatalogan, kemudian ada pengindeksan, kemudian yang selanjutnya adalah daftar pustaka atau bibliografi.
Nah, bibliografi adalah daftar sumber daya. Bibliografi sangat penting bagi para akademisi dan mereka yang terlibat secara profesional dengan buku dan sumber informasi lainnya, misal kolektor, dealer, pustakawan, dan lain-lain. Dan mereka juga sumber yang berguna bagi semua pembaca seni. Mereka mengumpulkan daftar sumber berdasarkan pokok bahasan, pencipta, periode waktu, dan sejenisnya. Beberapa bibliografi meliputi catatan tambahan, yaitu ulasan singkat yang menunjukkan pokok bahasan atau mengomentari manfaat dari sumber informasi. Bibliografi dapat dilampirkan ke sebuah karya ilmiah dan terdiri dari sumber informasi yang dikonsultasikan oleh penulis karya tersebut, atau keduanya dapat merupakan entitas yang sepenuhnya terpisah. Setiap sumber daya yang ditampilkan dalam daftar memiliki deskripsi singkat yang disebut sebagai kutipan. Kutipan yang umum mencakup penulis, judul, kemudian versi keberapa, penerbit, tempat, dan juga tanggal. Nah, untuk yang selanjutnya adalah aplikasi pengindeksan otomatis. Jadi, yang kali ini adalah masih berhubungan sama indeks. Nah, aplikasi pengindeksan otomatis saat ini adalah pengindeksan mesin pencari. Mesin pencari atau search engine terkadang disebut sebagai indeks, tetapi lebih tepatnya mesin pencari pembuat daftar istilah yang disebut indeks. Mesin pencari adalah program komputer yang mencari dokumen web untuk kata kunci tertentu melalui program yang disebut laba-laba spider. Daftar dokumen dikembalikan ke database internal dan ditempatkan dalam urutan oleh program pengindeksan sesuai dengan kata-kata atau konsep yang terdapat dalam dokumen. Dengan berkembangnya mikrodata dan skema anotasi serupa, kosakata markup umum seperti pengindeksan mesin pencari bisa menjadi lebih akurat bagi pengguna. Setelah kita bahas alat-alat seperti katalog, indeks, kemudian daftar pustaka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah finding aids atau sarana bantu temu kembali. Nah, finding aids ini apa sih? Jadi finding aids ini adalah alat bantu untuk mempermudah penemuan kembali arsip statis. Finding aids itu dapat berupa bermacam-macam ya. Di antaranya ada GUID arsip. GUID arsip itu adalah informasi mengenai khazanah arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan. Kemudian ada daftar arsip statis. Daftar arsip statis adalah deskripsi informasi arsip statis seperti nomor arsip, isi ringkas, kurun waktu penciptaan, dan kondisi arsip. Kemudian ada inventaris arsip, merupakan informasi dari daftar arsip statis yang dilengkapi pendahuluan dan lampiran. Nah, finding aids tidak hanya berfungsi sebagai sarana temu kembali, tetapi juga sebagai sarana kontrol atas arsip yang dikelola lembaga. Pengelolaan arsip statis merupakan proses pembuatan finding aids yang dilakukan melalui kegiatan deskripsi dan penataan arsip. Pengelolaan arsip statis meliputi seperti yang tadi, akuisisi arsip, pengolahan arsip, preservasi arsip, dan layanan akses pemanfaatan arsip. Kemudian yang selanjutnya ada menemukan alat bantu atau finding aids. Nah, alat bantu temuan kadang-kadang dapat disebut sebagai inventaris. Nah, finding aids ini merupakan deskripsi koleksi arsip dan cenderung lebih panjang dari catatan katalog biasa. Arsip biasanya mempertahankan kontrol alias atas seluruh koleksi. Nah, alat ini juga merupakan sering dikaitkan dengan deskripsi ringkasan koleksi dalam catatan katalog. Ringkasan catatan menyediakan nama, judul, dan titik akses subjek untuk koleksi arsip dalam katalog, dan juga menyediakan alat bantu pencarian yang lebih rinci. Nah, setelah kita bahas alat-alat untuk temu kembali atau
Ya, untuk pengambilan, setelah kita bahas ada katalog, ada indeks, ada daftar pustaka, ada find ads, ada mesin pencari atau search engine. Setelah itu ini ada pada buku ini terdapat tambahan yaitu directory. Nah, directory itu merupakan salah satu yang paling besar itu adalah Yahoo. Nah, pada masa kejayaannya, Yahoo menggunakan pengindeks manusia untuk membuat dan memelihara direktorinya. Manusia menambahkan istilah subjek dan mengkategorikan catatan ke dalam indeks pohon subjek hierarkis. Direktori pada tahun 90-an itu masih menjadi alat yang alternatif untuk menemukan sumber daya web. Selain melalui penggunaan pencari, alternatif ini adalah directory dan gateway subject. Directory dan gateway subject dulunya merupakan tempat pertama untuk mencari situs web. Nah, sekarang sudah mulai berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, untuk klasifikasi pengantar, katalogisasi dan klasifikasi. Dua jenis tambahan yang keduanya diidentifikasi sebagai quatch, digunakan agak lebih jarang. Yang pertama, kata kunci dan konteks adalah gabungan dari KWIJ dan KWOJ, di mana kata penting muncul di kedua judul, posisi dalam konteks dengan sejudul. Nah, dalam lingkungan informasi yang sangat berfokus pada web saat ini, seringkali kita tergoda untuk berpikir bahwa tidak ada hal lain yang lebih penting daripada search engine yang pernah dibutuhkan. Beberapa orang merasa bahwa jika suatu sumber tidak dapat ditemukan melalui web Google atau pencarian buku, maka sumber daya itu mungkin tidak layak ditemukan. Namun ini tidak dapat dijelaskan lebih lanjut dari kebenaran. Kita bisa dengan mudah melupakan bahwa sebagian besar informasi dunia tidak tersedia secara online saat ini, dan bahwa sebagian besar informasi tersebut mungkin tidak akan pernah ada. Selain itu, banyak informasi yang tersedia dalam bentuk elektronik dan tidak selalu tersedia secara bebas untuk semua orang. Informasi merupakan komoditas, dan sebagian besar buku elektronik tidak gratis. Karena untuk bisa membaca referensi-referensi pada elektronik itu ada biaya yang terkait dengan akses informasi tersebut. Meskipun hal ini mungkin berubah di masa depan, namun alat pencarian individual masih memiliki peran penting dalam pengumpulan informasi, seperti katalog, indeks, dan alat pencarian lainnya. Bagaimanapun sering dibandingkan secara negatif dengan mesin pencari. Nah, pada bagian terakhir di chapter 3 ini ada conclusion. Conclusion dari bab ini adalah conclusion dari bab 3 ini adalah, saya bacakan. Seabad yang lalu, Carlos Carter menyatakan bahwa katalog harus memungkinkan orang menemukan buku berdasarkan judul, penulis, atau subjek diketahui. Harus menunjukkan apa yang tersedia di perpustakaan oleh penulis tertentu. Satu abad kemudian, objek Carter masih cukup tepat, kecuali bahwa mereka telah diperluas ke semua jenis sumber informasi selain buku di perpustakaan dan jumlah jenis pengambilan lainnya. Nah, jadi tidak memungkinkan bahwa seiring berjalannya waktu, cara kita menemukan informasi itu pastinya berbeda dengan cara kita menemukan informasi di masa lalu. Nah, bab yang telah kita bahas ini membahas tentang alat-alat pengambilan utama yang digunakan dalam organisasi dan pengambilan data yang direkam. Catatan pengganti yang membentuk alat pengambilan harus dibuat dan dikodekan, baik dengan manusia atau secara otomatis oleh program perangkat lunak yang dibuat oleh manusia. Alat pengambilan individu yang dibahas dalam bab ini adalah jenis-jenis sistem informasi, dan pada bab berikutnya
akan dibahas tentang gambaran umum tentang beberapa isu dan masalah dalam pengorganisasian informasi yang berhubungan dengan sistem informasi dan desain sistem. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari alat temu kembali informasi atau retrieval tools menemukan informasi yang relevan dari kumpulan data berdasarkan permintaan pengguna. Nah, fungsinya adalah menganalisis isi sumber informasi, merepresentasikan isi sumber informasi, mempertemukan pernyataan pencarian dengan data yang tersimpan dalam base data, menemukan informasi yang relevan, dan menyempurnakan kerja sistem berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, untuk alat-alatnya tadi terdapat beberapa alat. Yang pertama ada bibliografi, kemudian katalog, indeks, finding aids, register, dan juga search engine. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi pada chapter 3 ini, yaitu retrieval tools. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mendengarkan atas penyampaian saya. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.